Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam budaya. Pada kesempatan kali ini sebetulnya podcast kami yang ketiga. Ya, ketiga. Podcast kami yang ketiga. Nah, pada podcast yang ketiga ini saya tetap menghadirkan narasumber yang sama, karena narasumber satu ini dikupas itu nggak pernah tuntas. Ono ngono, ada aja. Nah, beliau adalah Bapak Dr. KM Susilo Pratopo MSI. Jadi beliau inilah narasumber kita pada hari ini. Dan saya yang selaku host pada hari ini, Pak Sumaryadi, kemudian dibantu oleh Pak Lambertus Wiryo selaku pemilik pemilik Pak Lambertus itu? Rumah produksi. Harus ngomong yang elmen. Pemilik rumah produksi ini. Hanya kali ini kita akan membedah sesuatu yang masih berkaitan dengan yang pertama dan kedua tempo hari, tentang mitos. Hanya sudut pandangnya nanti yang digunakan oleh Pak Sus itu difokuskan atau dipersempit pada mitos dalam dunia ekonomi industri. Namun sebelum itu saya akan mengatakan kepada Anda sekalian bahwa berbincang-bincang tentang mitos itu memang selalu menarik. Banyak mitos yang berseliweran di dalam kehidupan ini. Banyak sekali. Dan rata-rata mitos-mitos itu masih sangat diyakini. Bahkan banyak yang kemudian diuri-uri dan diurip-urip supaya mitos itu jangan sampai hilang, dilestarikan gitu ya. Walaupun apresiasi masyarakat atau persepsi masyarakat tentang mitos sendiri itu nampaknya sudah mulai berbalik juga, Pak Sus. Mulai berbalik. Contohnya begini. Dulu kalau mitos dalam dunia dalam dunia kesehatan lah, orang memberi nama itu rumah sakit misalnya Sumber Waras atau apotek Sumber Waras misalnya. Nah, lalu orang berbondong-bondong ke situ kalau sakit, karena wah ini meyakinkan, ini dijamin mesti waras. Coba kalau diganti dengan apotek dijamin ora waras ngono ya kira-kira peran wong tuku obat rono ya. Demikian juga rumah makan ya. Rumah makan itu ya kalau dulu itu mesti yang enak-enak gitu kan, yang enak-enak.
Tetapi sekarang orang sudah mulai memberi nama rumah makan itu dengan kebalikannya. Contohnya ini bukan iklan loh, ini bukan iklan ya. Saya pernah kan makan-makan di daerah Kulon Progo sana, itu bukan iklan ini. Itu ada rumah makan atau resto gitulah ya. Itu yang namanya itu ingkar janji. Wah, lah ini kalau pasangan-pasangan yang ke situ ini kan nanti mesti ingkar janji tuh ya. Tapi kok ya ramenya ya luar biasa ya. Luar biasa. Rumah makan ingkar janji. Kok ya ramenya pol-polan. Satu lagi Pak Sus, mitos di Candi Prambanan ya. Candi Prambanan itu kan ada candi yang di dalamnya ada patung Roro Jonggrang ya. Nah itu kan ini pernah saya bawakan di kelas ini di tengah-tengah mahasiswa. Saya ceritakan bahwa mitosnya itu siapapun yang membawa pacarnya ke Candi Jonggrang itu nanti akan putus. Wah, mahasiswa ketawa semua itu. Ketawa semua. Ada yang ngomong, "Yo, siapa mencoba? Dicoba aja, ini hipotesis ini. Dicoba nanti teruji apa enggak." Nah, malah ada yang begini, atau siapa yang pengen memutus pacarnya silakan bawa ke sana gitu. Nah ini mitos-mitos seperti itu sekarang masih berkembang terus ya, bahkan kemudian ditangkap oleh pemerintah daerah, biasanya ditangkap kemudian dikemas demikian rupa sehingga menjadi objek wisata yang sangat apa Pak Sus, sangat ya, menarik, menjanjikan ya, sangat menarik ya. yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Baik, itu sekedar prolog ya, sekedar prolog supaya kita ingat kembali, oh mitos itu seperti itu kira-kira. Nah sekarang kita masuk pada narasumber kita. Ada satu hal Pak Sus yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya abad ke-15 ya, itu kita gunakan sebagai semacam tonggak sejarah. Itu kok sepertinya itu ada perbedaan tapi juga ada persamaan antara cerita-cerita mitos yang terjadi, yang berkembang sebelum abad ke-15 dan sesudah abad ke-15. Nah, mungkin Pak Sus bisa menjelaskan ini. Monggo Pak Sus. Ya, sangat menarik Pak Dr. Sumaryadi. Sebelumnya kita sapa para pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan saya dan Bapak Dr. Sumaryadi, MPD. Ya, pertanyaan yang menarik bahwa pada era abad 15 ini dan sebelumnya inilah masyarakat itu dididik dengan cerita-cerita mitos. Maka seperti cerita kuda Troya, kemudian cerita dewa-dewi, dan tidak hanya di Yunani tetapi di semua tempat di dunia ini termasuk di Indonesia. Pasti pada abad-abad itu banyak cerita mitos karena itulah hakikinya adalah untuk orang bisa menangkap kemudian mencari intisarinya dari cerita itu, lalu akhirnya mereka berperan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam cerita mitos. Nah, kemudian cerita mitos ini luluh lantak ketika munculnya filsafat empiris. Nah, filsafat empiris itu menyatakan kalau kamu tidak melihat sendiri, maka itu adalah ilusi saja.
itu adalah bayangan saja. Itu adalah omong kosong. Nah, sejak saat itu orang menjadi sadar. Sejak saat itu orang menjadi sadar, maka itulah kemudian setelah abad 15 dan seterusnya tergeser. Ya, inilah kemudian disebut di dalam ilmu sosial era modern. Era modern itu bukan berarti saat kini, tetapi era modern adalah di mana filsafat empiris diterima, kemudian masuk di dalam era positivistik. Hal-hal yang bisa diukur, hal-hal yang bisa dilihat, dicerna, itulah. Nah, sejak saat itu mitos mulai goyah. Nah, ini jadi titik tolak. Dan sejak saat itu maka orang nggak takut lagi nebang pohon. Akhirnya pohon ya ditebang saja, pohon besar nggak ada, itu ada genderuwo atau penghuninya atau ada dewa dewi yang di situ. Tetapi terus dibuat produksi, ya misalnya untuk ketel uap, ya dari kayu, ya jadi rasionalitas manusia pada setelah era mitos itu sangat berkembang pesat menjadi era industri. Nah inilah, jadi perbedaannya di situ. Namun kalau kita lihat ternyata setelah narasi ini atau pola berpikir orang itu ternyata sama. Jadi tadi sudah ada berbagai contoh dari Pak Maryadi, itu menarik ya. Ada juga di restoran, ada juga rumah sakit dan seterusnya. Nah ini sebetulnya mitos itu tertransformasi berarti. Ya, bentuknya sudah berbeda, tetapi misi dan visinya kira-kira sama. Nah inilah mitos di era postmodern, ya, atau era post positivistik. Jadi ada juga lagi mitos gitu kan. Ya. Jadi inilah. Nah, Pak Sus, mungkin pendengar ada yang bertanya-tanya mungkin ya, kenapa kok abad 15 yang digunakan sebagai tonggak sejarah itu, Pak Sus? Ya, betul. Jadi pada saat itu para filsuf mulai mengkaji, kemudian menjadi sadar. Loh, ini kan nggak ada. Loh, ini kok dewa-dewi nggak ada di sini. Ketika malam pun mungkin ada yang mencoba, ya kan? Nah, misalnya saat pemerintahan Belanda datang dan membangun Candi Prambanan. Candi Prambanan itu dulu menakutkan karena lama tidak tersentuh, jadi seperti gunung dan pohonnya besar-besar dan kumuh pastinya ya. Ya, walaupun tertata ya alami, tetapi orang takut datang ke sana karena nanti di sana ada roh-roh halus. Di sana nanti tidak ketempelan setan kalau ke sana. Nah, sebaliknya orang Barat, dalam hal ini Belanda, orang Belanda sudah mulai belajar tentang filsafat empiris. Mana ini ada genderuwonya? Gak mungkin. Saya bawa, saya ambil saja. Ketika ditemukan gali-gali saja. Yang lain sementara pada takut. Nah, karena dia saat dibangun itu kan mulai era sekitar era 1700-an sekian gitu ya. Oke, bangun aja. Gali sehingga wujud, sehingga nggak takut. Ini bedanya. Ya, ketika yang masih era mitos nanti ada patung, ada kepala, mau megang takut. Sementara orang Belanda, ambil aja, nggak takut. Kemudian gali-gali saja. Ya ternyata semakin kelihatan wujudnya dan seterusnya. Dan salah satu contohnya ketika ditemukan patung
ini sebagai untuk media arca ya. Untuk media oleh orang Belanda karena dia nggak takut ditemukan patung arca malah seneng. Akhirnya untuk media kerjasama antara Raja Chulalongkorn ya dengan Muang Thai ya dengan Belanda saling memberikan gift. Nah ketika itu ada ini ya. Jadi ada perbedaan berpikir pada era itu. Yang satu masih era ketakutan ini, cerita-cerita yang dibuat ya. Ya tentu saja ada cerita, mengapa cerita dibuat tentu ada komunitas yang menginginkan supaya nanti berjalannya lebih masyarakat mudah tertata dan sebagainya. Nah kemudian muncul era sangat realistis. Ya, jadi ada beberapa ciri. Jadi mungkin pekerjanya ditanya, mana ini ada setannya? Coba sekarang kamu lihat di sini ada nggak? Nggak ada, Pak. Kemudian bisa diraba nggak ada. Bisa dihitung nggak ada. Nah inilah, maka itulah munculnya filsafat empiris. Kemudian muncullah era modern di mana alam itu dikelola manusia, bukan manusia takut pada alam. Tapi mungkin kebablasan sampai sekarang sehingga malah alamnya rusak. Kalau dulu tertata ya. Karena pohon besar-besar tetap ya. Penghijauan tetap dan seterusnya. Ya. Nah, gitu. Oke. Pak Sus, ini nampaknya karena masalahnya ya cukup berat ya. Cukup banyak. Ini untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi perbincangan kita untuk kali ini baru tentang persamaan dan perbedaan antara cerita-cerita mitos sebelum dan sesudah abad ke-15. Kemudian kenapa kok abad 15 itu yang digunakan sebagai tonggak sejarah mitos itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ya. Sampai situ dulu. Nah, nanti kita masih akan lanjut lagi. Misalnya nanti kenapa kok dunia industri dunia ekonomi industri ini dikaitkan dengan mitos. Ini kan menarik ini. Sip. Ya, cocok. Menarik gitu. Iya. Nah, hanya kemudian nanti Pak Sus saya minta ya mencoba memberikan ilustrasi dalam berbagai bidang. Untuk ini contohnya apa, ini contoh apa, ini apa. Begitu kira-kira Pak Sus ya. Baik, kira-kira begitu saudara-saudara yang saya hormati. Untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.